administrasi. Mungkin bisa di-share slide-nya. Jadi penertiban rumah negara ini merupakan IKU mandatori yang dari Biro Madan, dari Kementerian Keuangan, Biro Madan, Sekjen, di tahun 2021 yang diturunkan ke kita, bahwa penertiban itu diukur dari apa sih? Untuk tahun ini, kemarin kan ada, nanti tentunya akan dijelaskan oleh Pak Slamet terkait dengan tahapan atau rencana penertiban rumah negara. Jadi kemarin penyusunan perencanaan aspek administrasi itu di tahun lalu. Tahun ini 2021 adalah pelaksanaan aspek administrasinya. Ya. Kemudian nanti pelaksanaan aspek hukum dan aspek fisiknya di 2023. Jadi kalau bisa saya sampaikan, di sini kita lihat administrasi itu meliputi penetapan status golongan rumah negara. Jadi rumah negara itu kan ada golongan 1, 2, 3. Golongan 1 itu rumah jabatan untuk kepala satker, eselon 2, eselon 3 di seluruh daerah, juga nanti eselon 1 di kantor pusat juga ada. Ini tahapannya, jadi nanti tolong kembali ke slide yang awal tadi. Ke awal. Nah ini, tahun ini kita akan terkonsentrasi terkait penetapan status golongan rumah negara. Dari 3 golongan yang saya tahu, golongan 3 sudah tidak ada karena tidak boleh diperjualbelikan tanah dan rumah negara. Kemudian ada golongan 1 itu rumah jabatan untuk kepala satker. Kemudian juga yang paling banyak adalah golongan 2. Nah ini penetapan status golongan ini kan banyak yang belum dilakukan oleh kita semua. Dan ini kita tentunya nanti akan mengurus ini dengan berkoordinasi dengan KPKNL setempat, supaya kita segera mendapatkan penetapan status golongan. Kemudian yang kedua adalah penetapan huruf daftar nomor rumah negara atau HDNO. HDNO ini diterbitkan oleh PUPR setempat, sehingga semua rumah negara itu ada HDNO-nya. Nah, HDNO ini dokumennya apa aja, caranya ngurusnya seperti apa, itu semua akan disampaikan oleh narasumber dari Biro Madan. Nanti ada Pak Slamet Jumadi, juga ada Pak Ugan. Next. Nah, ini kita mengingatkan IKU kita di tahun ini, yaitu IKU Kualitas Pengelolaan BUMN. Jadi nanti yang pertama itu terkait dengan RP4. Apakah RP4-nya sudah dilaksanakan atau belum? Jadi tolong rekan-rekan yang punya rencana pemanfaatan, penggunaan, pemindahantanganan, dan penghapusan, itu segera dilakukan. Di rapat kemarin dengan Biro Madan, dengan Pak Lugi, kita masih sangat sedikit, yaitu cuma 2,4% sampai dengan bulan Februari. Jadi karena targetnya itu 30% sampai dengan Juni, ya itu juga harus segera diuber. Kalau sudah merencanakan pemanfaatan, penggunaan, dan pemindahtanganan atau penghapusan, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Terus kemudian persentase ketepatan penyampaian RP4 ini suatu yang rutin, saya harap tidak ada yang meleset, targetnya harus 100%. Kemudian presentasi penertiban rumah negara dan aspek administrasi yang kita bahas hari ini. Jadi ngurus penggolongan rumah tadi PSG dan mengurus HDNO di PUPR setempat, ini targetnya 65%. Saya berharap segera dilakukan karena datanya di saya ini masih nol semua, termasuk di kantor pusat, nanti kita akan sama-sama. Jadi kenapa targetnya 65%? Sulit Pak, Bu, jadi ini sulit, perlu administrasi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Slamet. Juga
ini terkait dengan pihak ketiga, yaitu terkait dengan KPKNL, terkait dengan PUPR, semua itu kan butuh waktu dan handlingnya tidak di kita. Jadi saya harap teman-teman konsentrasi terkait dengan penertiban dari sisi administrasi dengan ngurus penggolongan rumah dan HDNO-nya. Kemudian yang keempat adalah indeks kelengkapan data rumah negara pada profil master aset target 35%. Ini juga sulit karena terkait dengan beberapa data, nanti akan dijelaskan oleh juga nanti mohon bantuannya kalau memang ada penjelasan dari rekan-rekan Biro Madan. Master aset kita juga harus diperbaiki datanya. Kemudian yang kelima adalah persentase jumlah tindak lanjut terhadap targetnya 80%. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Kalau teman-teman di daerah punya rumah-rumah dinas yang rusak berat, terus kemudian tidak digunakan dan lain sebagainya, itu segera ditindaklanjuti. Apakah diedelkan, dihapuskan, atau lain sebagainya. Dan mohon kalau rekan-rekan ada kesulitan dan lain sebagainya, segera koordinasi dengan PIC PBMN di kantor pusat. Kan ada grupnya, ada WA-nya, insya Allah segera ada medsosnya juga. Tuh, Mbak Jesi kan yang pegang medsosnya juga. Nanti kita akan sama-sama kita bantu penyelesaiannya. Jadi saya rasa ini yang menjadi target kita di tahun ini. Next. Ya ini tahapannya yang ditetapkan oleh Biro Madan. Jadi tahun ini adalah administrasi. Jadi sekali lagi mohon pengurusan penggolongan dan HDNO-nya. Sedangkan pelaksanaan aspek hukum itu akan di tahun 2022, pelaksanaan aspek fisik ini di 2023. Kemudian seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa PBMN kantor pusat ini juga mengadakan lomba BMN Idol. Jadi saya mohon teman-teman yang punya BMN Idol yang banyak di daerah itu juga segera diurus apakah dinyatakan terindikasi idle atau dimanfaatkan atau digunakan atau apa itu ada tindak lanjutnya. Jadi saya paham yang di daerah-daerah terutama aset-aset yang dulu terkait dengan pengawasan antar pulau yang sudah tidak digunakan. Nah, misalnya seperti itu. Kemarin kami juga sudah beberapa kali memproses terkait dengan BMN Idle ini. Jadi ada yang kita serah terimakan ke KL lain, yaitu ke perhubungan, seperti di Kupang, di Rembang, juga kita kasih ke Pemda, juga dikasih ke unit eselon 1 lainnya kayak di Raha. Di Kendari Pak ya, itu juga kita kasih Raha itu di Kendari, kita kasih ke KPPN atau perbendaharaan. Jadi lebih baik asetnya itu kalau memang dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan dirasa tidak digunakan, segera koordinasi dengan KPKNL, lakukan bisa dilakukan pemanfaatan, penggunaan, atau kalau nggak digunakan segera dinyatakan terindikasi idle. Supaya aset itu daripada dikekepin mau buat apa, dijual kan juga nggak bisa, ya kan? Nanti Anda ngurus nggak pernah datang ke pulau itu, ya malah pusing juga. Jadi lebih baik segera dikoordinasikan. Next. Nah ini terkait dengan bea cukai. Bea cukai itu mempunyai rumah negara 4.198, banyak banget. Ya, saya pernah di TBK aja udah ratusan Pak ya. Itu TBK, kantor pusat juga ratusan. Nah, belum lagi di seluruh Indonesia dari 136 satker ada 4.198 rumah negara. Nah, ini jumlah rencana penertibannya untuk penggolongan PSG-nya itu 3.800 dan sudah terrealisasi 78. Ini segera koordinasi ke KPKNL. Saya mohon satker-satker segera koordinasi ke KPKNL.
Kemudian HDNO ini 3.737. Wah, nomor cantik ini 3737. Jadi ini masih belum. Nanti kita minta arahan dari Pak Slamet ini kebutuhannya apa, bimbingan teknisnya seperti apa sehingga kita bisa mengajukan HDNO ini ke PUPR setempat. Itu dari saya. Jadi ini yang akan kita bicarakan di hari ini. Dan saya mohon keaktifan dari teman-teman Sobat BMN di seluruh Indonesia untuk melakukan pengurusan PSG dan HDNO ini. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Setiabudi atas kata sambutan yang luar biasa dan memberikan semangat yang baru bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, sebelum pembahasan materi, kita akan foto virtual bersama terlebih dahulu. Tim dokumentasi dimohon untuk bersiap dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan pada fitur chat. Kita akan foto bersama, mari berikan senyuman yang terbaik. Saya hitung, 1, 2, 3. Ya, cukup. Sekali lagi dengan tangan mengepal seperti ini. 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memberikan satu pantun pada pagi hari ini. Pak Mamat melantunkan irama demi memenangkan sebuah audisi. Mari kita belajar bersama penertiban rumah negara dari aspek administrasi. Mantap. Ya, seperti yang kita tahu siapa? Seperti yang kita tahu bersama bahwa di tahun ini terdapat roadmap penertiban rumah negara dari aspek administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang juga menjadi salah satu indikator kinerja utama atau IKU mandatori tahun 2021. Seperti yang kita tahu juga, penertiban rumah negara itu meliputi penetapan status golongan atau PSG, dan juga penetapan huruf daftar nomor atau HDNO. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penertiban rumah negara dari aspek administrasi? Apa saja yang menjadi tolak ukurnya, dan bagaimana mekanisme pengajuannya? Ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh narasumber yang luar biasa dan handal di bidangnya. Langsung saja kita sambut Bapak Slamet Jumadi, Kepala Subbagian Perencanaan BMN 3, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Kepada Bapak Slamet Jumadi, kami silahkan. Terima kasih Mbak Jessica. Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar, Pak. Yang saya hormati Pak Iwan Setiabudi, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 3 atau eselon 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Bapak Ibu hadirin dalam acara sosialisasi penertiban ini, para sobat BMN dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini yang luar biasa, juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini nanti memberikan manfaat dan barokah buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Iwan dan kawan-kawan, teman-teman di Bea Cukai yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan hal ini dan sekaligus memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya di Bea Cukai di seluruh Indonesia. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah bertatap muka langsung dengan kami di dalam acara-acara sebelumnya. Di kali ini hanya bisa bertatap muka melalui virtual. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi pelaksanaan acara ini, walaupun dilaksanakan dengan virtual. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagai informasi awal bahwa Kementerian Keuangan saat ini, menurut data kami pakai adalah data untuk penertiban rumah negara dari master aset itu berdasarkan per Juli tahun 2020. Jadi data rumah negara yang ada kira-kira 10.500. Dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga di unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Data rumah negara terbanyak ada di Bea Cukai. Tadi sampaikan Pak Iwan sekitar 4.198. Nah, ini artinya sekitar 40% rumah negara itu ada di Bea Cukai dengan kondisi dan persoalan-persoalan yang bermacam-macam. Dengan banyaknya rumah negara ini, saya yakin dari Bapak Ibu semua, baik seluruh unit eselon 1, sudah melakukan upaya-upaya di dalam melakukan pengelolaan BMN khususnya di rumah negara. Nah, ini di unit eselon 1 di dalam pengelolaan BMN terutama di rumah negara, khususnya di dalam penertiban rumah negara. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini kami di Sekretariat Jenderal yang selalu digaungkan sebagai prime mover sebagai penggerak utama, ini harus punya inisiatif, jadi agar pengelolaan BMN itu lebih terarah. Jadi Sekretariat Jenderal tidak menunggu dari unit eselon 1, tapi kita mencoba untuk membuat suatu panduan roadmap agar pengelolaan BMN khususnya penertiban rumah negara ini lebih terarah. Saya yakin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah melakukan, namun mungkin tidak iramanya tidak sama di masing-masing unit eselon 1. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, dengan adanya roadmap ini, kami berharap di keadaan dalam hari ini sebagai selaku pengguna barang, agar pelaksanaan penertiban rumah negara ini seirama, jadi agar bergerak bersama-sama sehingga ini akan bisa dicapai atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga ada kebersamaan di dalam melaksanakan itu. Nah, untuk itulah di penertiban rumah negara ini menjadi salah satu output di dalam rencana strategi Sekretariat Jenderal di tahun 2020 sampai 2024. Mungkin slide berikutnya, Mbak. Nah, di dalam
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yaitu perencanaan penertiban rumah negara dari aspek administrasi, hukum, dan fisik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Iwan, dan ini merupakan bagian dari Renstra, Sekjen yang mendukung Kementerian Keuangan. Di situ ada program untuk penguatan tata kelola, yang strateginya adalah penguatan tata kelola, profesionalisme, dan digitalisasi, optimalisasi BNN Kemenkeu.